Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Gereja memperingati Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengecam dua kelompok masyarakat. Pertama, orang Farisi. Yesus mengecam karena keagamaan mereka yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Mereka merasa sudah benar untuk hanya karena mentaati peraturan keagamaan. Sementara dalam keseharian mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yesus menyebut mereka sebagai kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Kedua, pada para ahli Taurat, Yesus mengecam mereka karena kehidupan keagamaan mereka yang justru dikatakan atau diletakkan pada orang lain. Mereka mengkaji berbagai aktivitas rohani yang seharusnya dilakukan oleh umat, tetapi mereka sendiri tidak tersentuh atau tidak melakukannya. Mereka penuh dengan pengetahuan agama, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekkannya. Jadi Yesus mengecam kehidupan keagamaan yang hanya membangun pengetahuan, tapi tidak dilaksanakan dalam keseharian hidupnya. Injil hari ini mengingatkan supaya kita memiliki kehidupan beriman yang utuh. Kita wajib memiliki pengetahuan akan kebenaran sekaligus mempraktekkannya dalam keseharian hidup kita. Kekatolikan kita tidak hanya nampak saat ibadat, saat doa, saat ekaristi, tapi juga hadir saat kita beraktivitas bersama yang lain, saat kita bersosialisasi dengan yang lain. Seorang Katolik yang baik adalah seorang yang sungguh dekat dengan Tuhannya, mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhannya, lalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama yang lain. Di sanalah orang bisa menemukan wajah Yesus dalam perilaku hidup kita. Maka kalau kita ingin menunjukkan wajah Yesus, dekatlah dengan Tuhan dan wujudkanlah itu dalam keseharian kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.